Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejarlah akhirat, nikmat dunia pun mendekat. Saudaraku, agama Islam mengajarkan umat manusia untuk berusaha atau ikhtiar sebaik mungkin, agar memiliki kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Namun, banyak di antara manusia yang hanya berusaha untuk mendapatkan kesenangan hidup di dunia, tanpa mempersiapkan diri untuk kebahagiaan hidup di akhirat. Sehingga, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyaksikan orang yang berusaha keras dan berjuang mati-matian untuk mengejar kesenangan dunia. Sebagian waktu yang seharusnya ia gunakan untuk menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala dengan beribadah dan beramal soleh, ia abaikan begitu saja. Sehingga jiwanya pun menjadi gersang dari nilai-nilai spiritual dan mengantarkannya kepada sifat tamak, yang membuatnya tak pernah merasa puas dengan apa yang sudah diperolehnya. Bahkan ambisinya itu menjadikan mata hatinya buta, sehingga ia tidak memperdulikan lagi antara sesuatu yang halal dan yang haram. Fenomena tersebut bahkan semakin marak di era digital ini, di mana perilaku sebagian manusia yang sering disebut dengan istilah crazy rich, dengan penuh kebanggaan memamerkan kekayaan dan kenikmatan dunia yang mereka miliki di media sosial, sebagai bukti atas kesuksesan hidup yang telah mereka raih. Itulah gaya hidup hedoisme, yakni gaya hidup yang menjadikan kekayaan dunia sebagai alat ukur keberhasilan hidup. Namun sayangnya, apa yang dipamerkan itu terkadang hanyalah kedok yang mereka gunakan untuk menipu dan memanipulasi orang lain, agar pundi-pundi kekayaan dunianya semakin bertambah banyak. Apa yang mereka lakukan itu, karena mereka berusaha memperoleh kenikmatan di dunia bukan karena dorongan iman pada Allah, dan bukan untuk membersihkan diri dari dosa dan kejahatan, serta bukan juga untuk mengejar keutamaan dan takwa. Akan tetapi semata-mata untuk memenuhi keinginan hawa nafsu sepuas-puasnya. Terkait perilaku manusia yang seperti itu, dalam surah Hud ayat 15 Allah Ta'ala menjelaskan, yang artinya, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Ayat ini mengandung pengertian, bahwa barang siapa yang menginginkan kesenangan hidup di dunia, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Allah Ta'ala tidak akan mengurangi sedikit pun dari hasil usaha mereka itu. Namun Allah Ta'ala pun memberi peringatan, bahwa mereka yang amalnya hanya diniatkan sekedar untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan tidak diniatkan sebagai persiapan untuk menghadapi akhirat, mereka tidak akan memperoleh apapun kecuali neraka. Allah Ta'ala menjadikan apa yang telah mereka kerjakan di dunia menjadi sia-sia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Hud 16. Saudaraku, memang sudah menjadi tabiat manusia tak pernah puas dengan apa yang saat ini dimilikinya. Selalu saja ingin memiliki yang lebih dari sekedar yang dimilikinya saat ini. Dunia memang akan terus menggoda siapa saja yang berada di dalamnya. Dunia memang menawarkan sejuta kenikmatan yang dapat membuat manusia tergiur akan kelezatannya. Begitulah tipu daya dunia yang fana ini. Namun pahamilah, bahwa dunia ini tak ubahnya seperti air laut, semakin diminum maka akan semakin bertambah hauslah kita. Semakin kita berhasrat untuk mengejar dunia, maka akan semakin terlena pula kita dibuatnya.
Karena memang dunia diciptakan indah bagi orang-orang yang menganggap dunia ini adalah segalanya. Bila mana diri sudah tenggelam dalam lautan dunia, akan sulit untuk kita kembali ke permukaan. Hal ini dikarenakan orang yang secara berlebihan mencintai dunia, jika telah mendapatkan sebagian dari harta benda duniawi, maka nafsunya tidak pernah puas dan terus berambisi mengejar yang lebih daripada itu. Perkara tersebut sebagaimana Ibnu Az-Zubair pernah berkhutbah di Makkah, lalu beliau mengatakan, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya manusia diberi lembah penuh dengan emas, maka ia masih menginginkan lembah yang kedua semisal itu. Jika diberi lembah kedua, ia pun masih menginginkan lembah ketiga. Perut manusia tidaklah akan penuh melainkan dengan tanah. Allah tentu menerima taubat bagi siapa saja yang bertaubat." Saudaraku, ketahuilah bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tersebut adalah hinaan dan celaan bagi orang yang terlalu tamak dengan dunia. Tujuan hidupnya hanya ingin memperbanyak harta demi kesenangan hidupnya di dunia, tanpa sedikitpun mempersiapkan diri untuk kesenangan hidupnya di akhirat kelak. Padahal, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 20, yang artinya, ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan. Perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Ayat tersebut hendak menggambarkan bahwa hakikat dunia adalah tipu daya dan sementara. Sebab tiap-tiap yang berjiwa pasti akan mengalami mati. Satu persatu manusia pasti akan meninggalkan sebanyak apapun harta yang mereka miliki di dunia ini. Di ayat lain Allah Ta'ala pun memberi peringatan kepada hamba-hambanya, yang artinya, apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Quran Surah At-Taubah, ayat 38. Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada umatnya, bahwa dibandingkan kenikmatan akhirat, dunia ini tak ubahnya seperti setetes air laut di tengah samudra. Tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat, melainkan seperti jari yang dicelupkan salah seorang di antara kalian ke dalam air laut, lalu ditarik kembali. Lihatlah, seberapa banyak air yang melekat di jarinya itu. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah fakta dunia yang saat ini kita tinggali. Nilainya tidak ada apa-apanya dibandingkan kehidupan akhirat nanti. Untuk itu jikalau kita telah mendapatkan kenikmatan dunia lantas jangan berbangga diri. Kenapa? Karena yang kita dapatkan nilainya hanya setetes. Dan jangan pula kecewa dan bersedih hati jika kita tak mendapatnya. Kenapa? Karena yang tidak kita dapatkan nilainya pun hanya setetes dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Saudaraku, kenikmatan di akhirat adalah kenikmatan yang tak mampu dibayangkan akal manusia. Sebab di sana terdapat beragam kenikmatan dan keindahan yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terbesit dalam hati manusia. Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh umatnya untuk mengejar kehidupan akhirat sebagai tujuan dan cita-cita tertingginya. Karena dengan begitu nikmat dunia pun akan mendekat kepadanya.
Namun, itu tidak berlaku bagi umat yang berperilaku sebaliknya, yakni menjadikan dunia sebagai tujuan utama hidupnya. Perkara tersebut sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Lalu Allah akan jadikan kefakiran selalu menghantuinya, dan rezeki duniawi tak akan datang kepadanya kecuali hanya sesuai yang telah ditakdirkan saja. Sedangkan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan ringankan urusannya. Lalu Allah isi hatinya dengan kecukupan, dan rezeki duniawi mendatanginya padahal ia tak minta. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban. Untuk itu, marilah kita bersegera memohon ampunan Allah Ta'ala atas kelalaian kita menjadikan dunia sebagai tujuan utama kita. Kemudian kita memperbaiki orientasi hidup kita, yakni menjadikan akhirat sebagai cita-cita tertinggi dari tujuan hidup kita. Sebab, jika yang kita kejar adalah dunia, pasti tak akan kita dapatkan. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti tak puas. Kalaupun puas, pasti tak akan lama. Akan tetapi bila yang kita kejar adalah akhirat, pasti akan kita dapatkan. Sudah pasti dapat, pasti banyak. Sudah banyak, pasti puas. Sudah puas, abadi selama-lamanya. Wallahu a'lam. Saudaraku, jika cara dakwah kami ini dinilai bermanfaat, maka bantu dakwah kami dengan cara like, komen, dan share channel YouTube Diari Al-Basyari ini agar semakin banyak orang yang memperoleh manfaatnya. Jangan lupa pula subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan dakwah terbaru dari kami, sekaligus menambah semangat kami dalam membuat materi dakwah terbaik yang bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.